Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya lah kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka yaitu rutinan pengajian di Sahibul Bait Bapak Tri beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau dan keluarga dalam kesehatan wal afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun semuanya sama diberikan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan panutan kita semuanya, kecintaan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Bait Bapak Tri, dan kita sehat. Batin kita sehat dari apa? Sifat iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Itulah fungsi salawat bil qulubi wa dawaiha. Masih banyak Pak, masih banyak Mbak daripada salawat ini, faidah yang kita dapatkan. Pada kesempatan ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi wasilah Pak Ari telepon semalam. Ya, memang dulu saya pernah ngisi tarawih juga di rumah di Anggrek ya Bu ya, Anggrek. Alhamdulillah sekarang pindah ke sini, semakin dekat ke tempat saya, ke Bantar Gebang. Saya Bantar Gebang, alhamdulillah hadus binikmah bisa bersilaturahmi. Sekarang kita semuanya ini adalah atas kehendak izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa ketemu ibu, bisa ketemu abang-abang, empau-empau di sini atas kehendak Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasilanya Pak Ari. Ini malam insya Allah saya akan menguraikan daripada sifat atau ciri. Karena setiap Allah yang ciptakan pasti mempunyai ciri. Namun pada malam ini insya Allah saya akan membawakan ciri atau sifat-sifat orang yang beriman, sebagaimana yang dituangkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 3, innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sifat atau ciri-ciri daripada orang yang beriman yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, asma Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya, mempunyai getaran, mempunyai rasa khauf, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman seperti ini sudah mempunyai rasa takut, mempunyai rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun ia tinggal, dimanapun ia berpijak, ia pastinya akan mengedepankan yang namanya aturan Allah. Pastinya akan mengedepankan yang namanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu merasa diawasi oleh Allah. Hidup kita kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, itu imannya lagi kencang. Sebab kalau iman manusia itu kan yazid wa yanqus, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Bertambahnya kalau duit lagi banyak, berkurangnya dompet kosong. Tapi kalau orang yang beriman punya duit, enggak punya duit, tetap semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikedepankan adalah apa? Allah dan Allah. Ia lebih memenuhi
utama, lebih nomor satu ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, dipanggil oleh Allah, sholat sini kemari dipanggil oleh, itu sebetulnya kita dipanggil. Tapi kalau sedang nafsu sedang menguasai kita, iman lagi turun, tak dulu lah baru juga aja. Itu iman lagi lemah, lagi turun. Udah komat Allahu Akbar baru juga komat. Tanggung ini. Terus lagi udah komat, beres Allahu Akbar. Udah apa? Takbiratul ihram itu imam. Baru juga rakaat pertama. Sampai selesai alasan dan alasan terus. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai imam baca. Apa? Dari pertama takbiratul ihram sampai apa? Salam akhir selesai, masih punya alasan juga, itu nafsu. Besoknya sholat mah ada lagi. Begitu. Besoknya sholat mah ada. Tetapi pertanyaannya, umur kita ada enggak besok? Karena kenapa? Karena manusia terkadang terlalu percaya diri ketika persoalan masalah umur, ya, sehingga banyak meninggalkan ibadah kepada Allah. Makanya sholat dientar-entarin begitu. Besoknya sholat mah ada lagi. Pertanyaannya, umur kita sampai enggak? Kita kan tidak bisa menjamin umur kita sampai sekarang ini, sampai jam 12 saja kita nggak ada yang bisa menjamin. Atau sampai besok subuh saja, kita tidak bisa menjamin apakah kita dapat asuransi langsung dari Allah. Kamu matinya ntar 100 tahun hidup di dunia, belum ada jaminan. Nah, kalau sudah timbul kesadaran bahwa umur adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya ketika sholat datang, ketika adzan datang, ia secepat mengambil air wudu, mempunyai rasa khauf, wajilat qulubuhum, amakan perintah Allah dibanding perintah-perintah yang lain. Itulah iman yang paling mantap, iman yang paling luar biasa. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, itu bertambah keimanannya, semakin kuat keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Seperti tadi kita baca ayat-ayat Allah, ada getaran nggak ke hati kita? Belum ada getaran, masih jauh. Ada tambahan iman belum? Biasa-biasa saja. Kenapa itu semuanya? Lihatlah, Rasulullah SAW mempunyai hati yang bersih. Mungkin hati kita masih banyak dosa-dosa, sehingga susah masuk nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dibacakan ayat Quran saja masih biasa-biasa saja, tidak ada getaran sedikit pun. Bagaimana Rasulullah SAW yang hatinya begitu lembut? Rasulullah ketika Ibnu Mas'ud, sahabatnya Ibnu Mas'ud, membaca Al-Quran, Rasulullah SAW mendengar. Di situ Rasulullah mendengarkan, nyimak sampai serius, sampai-sampai Rasulullah SAW meneteskan air mata. Itu Rasulullah SAW. Lah kita menetesin air mata, netesin air mata. Apa yang dipikirin bang? Baca Quran nangis baik, utang banyak, lain sebagainya. Beda kita mah. Tapi Rasulullah SAW meneteskan air mata. Makanya banyak orang di Imam Mekah Masjidil Haram ketika baca ayat-ayat tentang Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai meneteskan air mata, sampai apa? Menangis. Itu bukan buatan, karena ia meresapi, merenungi luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengadab manusia yang durhaka. Menangislah para imam di Mekah. Baik itu zadathum imana. Jadi orang yang beriman cirinya itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu imannya bertambah. Baik itu ayat-ayat yang bersifat qauliyah ataupun yang bersifat kauniyah. Ayat Allah yang bersifat qauliyah yang bagaimana? Ataupun yang bersifat kauniyah.
ayat Allah yang bersifat qauliyah yang bagaimana? Kita baca Yasin malam Jumat, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu ayat-ayat qauliyah. Itu ayat-ayat kalam Allah. Ada juga ayat yang kauniyah. Ayat kauniyah yang bagaimana? Allah ciptakan alam semesta ini, itu kita berpikir, merenungi, inilah ciptaan Allah yang sangat luar biasa, langit tanpa tiang. Dengan hamparan bumi, dengan adanya gunung-gunung, lautan. Bahkan yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah itu ketika musibah datang alam semesta, banjir bandang, gunung meletus, orang yang beriman berpikir, merenung, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah memberikan yang disebut dengan marahnya Allah, Allah nggak cukup turun tangan sendiri, tapi Allah menggerakkan makhluk-makhluknya seperti Gunung Sumeru. Ya, Gunung Sumeru memang duduk ya. Itu adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah. Kalau orang yang beriman tambah, imannya bakal bertambah, semakin takarrub kepada Allah. Inilah kesalahan manusia. Mungkin kita banyak dosa seluruh manusia di alam ini, sehingga Allah marah. Ya, banjir itu kan perbuatan manusia, sendiri. Dan di mana-mana itulah cara Allah ketika menggerakkan bumi alam dunia ini. Manusia yang beriman zadatsum imana, maka disitulah semakin bertambah keimanannya, bukan semakin jauh dari Allah. Ya, makanya kalau kita masih ada bencana alam, baca istighfar, astagfirullahaladzim, Allahu akbar. Itu termasuk juga tanda-tanda orang yang beriman sudah bisa melafadzkannya saja sudah bagus. Sudah baik sudah. Itu yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang beriman selalu tawakal kepada Allah. Ia curhat kepada Allah. Ia mengeluh hanya kepada Allah. Karena kalau kita menyadari segala persoalan hidup pasti Allah yang menyelesaikan. Manusia hanya wasilah. Seperti saya wasilah ke tempat ini sampai adalah Pak Arif menghubungin saya semalam, wasilah, tapi ini atas izin Allah, atas izin, atas kehendak Allah pertemuan ini. Kalau tanpa izin Allah mungkin saja, walaupun tadi macet, saya macet, mungkin saja bisa nyampe jam 9. Nggak jadi pengajian kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tidak mengizinkan. Ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Makanya dalam setiap persoalan hidup, kalau iman lagi lemah, banyak orang tidak menyerahkan segala persoalan hidupnya, itu mengambil cara yang instan. Persoalan hidup rumah tangga, ada suami bunuh istri, ada bunuh diri bareng-bareng, ada bunuh diri sendirian, ingin selesai dari permasalahan hidup. Padahal jaminan orang yang masuk orang yang bunuh diri itu bukan enak, malah masuk neraka. Padahal persoalan di dunia dengan persoalan di akhirat itu lebih berat dibanding persoalan di dunia. Kata siapa dengan mati itu selesai? Ya, nggak bakal selesai. Justru di akhirat itu perbedaannya 1 hari di akhirat itu dengan 100 tahun. Kalau diadab disiksa oleh Allah 1 hari baru 100 tahun. 1 hari ukuran di dunia. Ya, tidak selesai cukup mati. Kenapa kamu bilang? Kan dihisab, kita ini mempunyai tanggung jawab kita semua. Apa yang kita miliki sekarang semuanya mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh-jauh kita punya harta. Anggota tubuh kita saja mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tangan akan bersaksi di hadapan Allah, kaki kita akan bersaksi. Lisan ini akan dikunci oleh Allah. Kenapa lisan ini dikunci oleh Allah? Karena lisan di alam dunia banyak dustanya.
banyak memutarbalikkan fakta. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin dijelaskan, nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim, nanti pada hari kiamat dikumpulkan seluruh manusia, dikunci mulut ini, wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah kedua tangan kita, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita bersaksi di malam, bersaksi melangkahkan ke majelis ilmu yang penuh barokah, bersaksi, ya Allah benar pada malam Jumat saya ikut pengajian di rumah Bapak Tri bersama-sama berjamaah, alhamdulillah dapat juga ilmu, dapat juga kenyang, alhamdulillah. Itu juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kembali lagi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Rasulullah mencontohkan, makanya Rasulullah ini adalah sebagai suri tauladan yang baik itu. Rasulullah seorang nabi yang sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Rasulullah sangat tawakalnya perlu dicontoh. Bagaimana Rasulullah ketika mendapatkan ancaman dari orang-orang kafir. Ketika satu hari Rasulullah SAW itu duduk di bawah pohon yang rindang, bawah pohon kurma. Datanglah musuhnya, yaitu si Datsur. Datsur ini ingin membunuh Rasulullah SAW. Datsur datang, ya Muhammad, engkau sekarang dalam keadaan sendiri. Mungkin di Madinah banyak pengikutmu, banyak yang melindungi. Di Mekah banyak sekali pengikutmu. Sekarang kau sendirian, siapa yang akan menolongmu jikalau pada hari ini aku bunuh? Kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan si Datsur. Ya Datsur, Allah yang akan menolong saya, Allah yang akan melindungiku. Dengan ucapan kalimat Allah dari lisan yang mulia sanggup menggetarkan si Datsur sampai tangannya bergetar. Jatuhlah pedang tersebut. Pedang tersebut diambil oleh Rasulullah SAW. Ya Datsur, sekarang gantian. Kalau saya bunuh kau, siapa yang akan menolongmu? Si Datsur menjawab, kalaulah yang bisa menolongmu hanya engkau, kecuali engkau Muhammad bisa memaafkan kesalahanku. Rasulullah SAW ketika dalam terjepit, ketika dalam terdesak, tidak ada sesuatu pun, tidak ada temannya, tidak ada pengikutnya, disitulah Rasulullah SAW sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa tadi? Lupa. Ketiga. Alladzina yuqimuna shalah. Yang keempat yaitu orang yang beriman mendirikan sholat. Sholat ini adalah tiang agama. Orang yang gagal sholat merobohkan agama. Kita berjuta-juta sholako, misalkan punya duit 1 miliar, saya bikin masjid 2 miliar. Punya duit 2 miliar bikin masjid jadi, tapi nggak pernah sholat, percuma. Sedekahnya diterima oleh Allah di dunia, dibalas, tapi di akhirat nggak ada apa. Apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluhat sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Amal yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah as-shalah. Fa in saluhat saluhat sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Apabila salatnya baik, maka amalan yang lainnya pun ikut baik. Kita punya pahala silaturahmi, pahala ngaji, pahala sedekah, pahala tersenyum sama orang, itu juga kebaikan. Tapi kalau sholatnya jelek, maka itu semuanya hancur. Tapi kalau sholatnya baik, kebaikan yang kita lakukan ketika di dunia, maka semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu. Yang kita harapkan bukan hanya diterima dunia saja, balasan dunia saja, tapi balasan di akhirat. Kita kan orang yang beriman, harus mempunyai pengen bahagia dunia dan akhirat. Yang terakhir bisa kelar ya. Dikit. Kita dulu aja buru-buru makanya saya ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keberapa? Yang kelima. Yang keempat apa?
Sholat. Udah kelar belum bahas sholat? Karena saja ini jangan ini apa aja. Sholat bainal kufri wal iman as-sholat. Antara kekufuran dengan orang yang beriman, orang kafir dengan orang yang beriman, hanya perbedaannya hanya masalah sholat. Orang, makanya orang itu, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam keadaan sempurna. Tapi kesempurnaan manusia ini dirusak oleh dirinya sendiri. Artinya apa? Allah memberikan kemuliaan kepada manusia ketika kemuliaannya tersebut dijaga, dirawat dengan ibadah. Kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW adalah diperintahkan sholat 5 waktu. Makanya kita ini makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena kita diberikan nafsu dan akal. Kalau manusia sudah di dirinya dikuasai nafsu, yang mimpinnya adalah nafsu, itu pasti lebih-lebih dari hewan. Makanya manusia sanggup membunuh anaknya sendiri, ibunya, itu juga melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Kalau secara nafsunya ini malam habis maghrib nanti pengen ini mah, apalagi pulang kerja, goleran di kasur, depan TV, begitu dan lain sebagainya. Bainal kufri wal iman tarkus sholat, yaitu antara kufur dan iman adalah sholat. Apa yang membedakan kita dengan hewan? Hewan hanya diberikan nafsu, enggak diberikan akal. Malaikat diberikan akal, enggak diberikan nafsu. Makanya malaikat kerjaannya ada yang tasbih sampai hari kiamat, ada yang ruku sampai hari kiamat. Enggak ada mengenal lelah, enggak ada munkar nakir, itu kecapean nanya dan nyiksa di alam kir. Gue pengen ngopi capek, enggak ada. Ya tidak, yuk, enggak ada. Ya, ada kita. Kambing hanya diberikan nafsu, makanya wajar kambing suka buka aurat. Ya, kambing nggak pernah sholat. Kambing nggak punya cita-cita, kerjanya makan, kawin, tidur, makan, kawin, tidur, itu kambing. Itu yang membedakan kita. Kemuliaan kita adalah apa? Di sisi itu diantaranya Allah ciptakan berikan akal dan nafsu. Jadi jagalah sholat, karena sholat ini yang akan membawa amal-amalan yang lain. Insya Allah kalau sholatnya baik, maka amalan yang lainnya pun ikut baik. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang kelima, terakhir. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman gemar dermawan, gemar berinfak. Nah, saya Pak Ustaz nggak punya duit. Infak itu nggak hanya duit, sedekah itu nggak hanya punya duit. Kalaulah memang nggak punya duit, tenaga bisa sedekah, pikiran bisa sedekah, senyum saja. Tabassamu fi wajhi akhika sadaqatun, kata Nabi. Senyum saja sedekah. Abang sama teman abang senyum ketemu sedekah. Sebaliknya ketemu teman coba baik, manyun, lo kayak apa? Lo kayak tungkul. Nah itu juga sama sebaliknya. Itu Islam juga mengajarkan senyum saja sedap, tapi jangan sampai empok dari sini jalan kaki senyum baik di jalan, kagak ada yang ngajak senyum baik disangkanya miring kan. Udah orang gila itu. Nah, jadi senyum saja sedekah. Wa mimma razaqnahum, orang yang beriman gemar, nah, orangnya dermawan, senang berinfak. Makanya kekuatan dunia akhirat kita. Senyum saja sedekah. Wa mimma razaqnahum, orang yang beriman gemar, nah, orangnya dermawan, senang berinfak. Makanya kekuatan dunia akhirat kita itu, apalagi dunia ini adalah amanah titipan dari Allah. Tetap titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mah ngambil punya kita, apa yang kita miliki, sekejap mata mudah sekali. Lihat saja di wilayah-wilayah mana yang rumahnya bagus, kena bencana habis kan. Cara Allah itu mudah sekali. Makanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah merasa titipi, pastinya apa yang kita miliki, kita harus bisa berbagi dengan yang lain.
fakir miskinnya, yatim piatu, du'afanya, pembangunan masjid, pembangunan musola, madrasah, pesantren, lain-lain sebagainya. Kalau kita sudah menyadari bahwa inilah, kalau kita sayang harta, kalau kita cinta harta, bagaimana uang yang kita miliki ini bisa bawa balik, bisa dibawa mati. Harta yang mutlak utuh buat kita, yang bisa dibawa mati adalah ketika kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harta yang kita, kalau kita sayang sama harta, titipin di masjid, bangun mas. Kalau kita sayang pengen ke bawah ke bawah mati harta tersebut, titipin di pondok pesantren, di musola, madrasah, bantu anak yatim, fakir miskin dan itu. Makanya persiapkan dari sekarang. Persiapkan mumpung diberikan kesempatan oleh Allah. Kita pengen hidup ketika di dunia, lalu ketika mati, tapi amal kita tidak putus, transferan pahala tidak putus. Bagaimana caranya? Kerja kagak, tapi dapat gaji, tapi dapat transferan. Apa yang pertama yang dipersiapkan? Waladin sholih yad'ulah, yaitu yang pertama sedekah jariah, sedekah jariah, sedekah jariah. Setiap amal, setiap manusia cucu Adam itu bakal meninggal dunia, bakal putus amalnya terkecuali 3 perkara. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir itu bagaimana? Kita beli semen, ini pagi saya bangun masjid, sedekah semen. Nah, itu selama masjid itu dipakai ibadah, sholat Jumat dan sebagainya, kita kebagian pahala. Ya. Awaladin sholihin yad'ulah, atau yang kedua apa? Anak yang anak yang mendoakan ketika meninggal dunia. Kita di alam kubur dibacakan surat Yasin, datang ziarah, bismillahirrahmanirrahim. Banyakan pintar bocah, saking pintarnya ngaji gak bisa, datang ke kuburan orang tuanya langsung disetelin gitu yang namanya Yasin, kagak bisa ngaji. Ya, awaladin sholih, ya, belajar agama. Terus ilmu yuntafa'u bih, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, kita manfaatkan, baik diri sendiri, anak kita, keluarga kita, lalu teman-teman kita, masyarakat kita. Itu ketika orang tersebut mengamalkan, maka insya Allah akan mengalir kepada kita. Jadi 5 ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama apa tadi, Pak? Yang kedua, yang ketiga, tawakal. Yang keempat, sholat. Kelima, alhamdulillah. Ingat ya, mudah-mudahan bermanfaat pengajian ini malam, mobil khusus untuk pribadi umumnya, untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.